Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami di dalam mendengarkan, mempelajari firman Tuhan atau mendengar renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah terus maju. Maju untuk apa dan bagaimana? Mari kita buka ayat inti kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, dan saya menggunakan versi Borneo yang mengatakan sedemikian. Jangan biarkan sesiapa menghinamu karena usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman, dan kesucian. Saudara, jika kita membaca bacaan kita pada hari ini, saya ambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-16. Ini merupakan salah satu nasihat Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Untuk apa? Untuk menjadi teladan. Bagaimana? Saudara, mari kita dengarkan sebuah ilustrasi. James ialah seorang pengusaha cetak dalam industri surat kabar. Saat berusia 15 tahun, adik James, Benjamin, membantu abangnya itu. Satu ketika setelah sekian hari bekerja, Benjamin mengutarakan niatnya untuk menulis artikel di surat kabar. Apabila mendengar harapan adiknya itu, abangnya, si James ini terkejut dan melarang Benjamin. Namun tidak jera atau tidak mundur, Benjamin ini diam-diam menulis dan mengirimkan tulisannya ke alamat abangnya sendiri dengan memakai nama samaran. Abangnya tidak kenal siapa penulis artikel tersebut. Tetapi artikel tersebut, apabila dia membaca dan melihatnya, dia layak untuk diterbitkan. Akhirnya saudara, artikel-artikel itu dicetak dan mengundang banyak reaksi positif. Siapa penulis artikel ini? Dialah Benjamin Franklin, yang kelak kemudian menjadi ilmuwan, penemu, negarawan, dan pengarang besar pada zamannya. Saudara, mari kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Paulus di sini melihat potensi dalam diri Timotius yang masih muda pada ketika itu. Paulus terpanggil untuk membantu Timotius mengasah potensi tersebut. Sehinggalah sampai tiba saatnya Paulus memberi kepercayaan kepada Timotius dengan tugas pengembalaan jemaat. Peneguhan atasnya dilakukan di hadapan jemaat melalui apa? Penumpangan tangan sidang penatua, ayat ke-14. Di lain sisi, Paulus juga selalu mendorong Timotius untuk bertekun dalam belajar dan mengajar, menjaga diri dan menjadi teladan, ayat 12, 13, dan 16. Supaya apa? Supaya Timotius semakin maju dan tidak diremehkan hanya karena dia masih muda. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Apa yang kita boleh pelajari? Saudara tahu tidak ramai orang seperti Paulus. Lebih ramai yang menyerupai atau seperti kisah Benjamin Franklin. Seringkali potensi kita tidak diperhatikan. Kekurangan kita lah yang diperhatikan. Bukannya didorong maju, kita seringkali justru ditekan. Semangat kita diremehkan dan diruntuhkan. Tetapi tidak mengapa, saudara. Jangan tersinggung, apalagi marah. Mari kita alihkan fokus dan konsentrasi. Demi apa?
demi menggali potensi yang ada dalam diri kita. Mari kita terus berjuang untuk membuahkan karya-karya positif. Tuhan melihat potensi dan Tuhan ingin kita maju. Itu makanya terus semangat dan terus maju. Saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi. Untuk apa? Untuk terus maju, mengembangkan potensi, mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan dan akan berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena pastinya Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus maju, mengembangkan potensi diri untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Hanya dengan syarat kita datang kepada Dia, berserah, dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk kita mengembangkan potensi talenta kita itu. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.